yang pada malam ini memasuki putaran yang ke-62. Alhamdulillah, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu dan infak, kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kamili fil uluhiyyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam awlan nasi yawmal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Al-hadits wa qala aidan thalathatun tudillu yawmal qiyamah man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aktsara salata alayya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dalam rangka dzikir sholawat nariyah kita bisa bermujalasah kembali. Mudah-mudahan langkah kita masing-masing dijadikan amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah keistiqomahan kita dalam membaca sholawat kepada Rasul. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah melalui gerbang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat kepadanya. Semoga kita disihatkan afiat zahiran wa batinan, berkah usia, milik rezeki juga keturunan. Karena nikmat sehat itu mahal sekali. Dikasih sakit gigi aja udah. Lagi sakit batuk ini. Oh batuk. Batuk jadi bang gigi. Nikmatin ya. Syukurin. Syukurin. Suwe itu. Sujudnya beda itu. Harus disyukuri. Alhamdulillah. Karena sholawat ini satu-satunya amalan yang mana walaupun dibarengi dengan dia pasti dimakbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hari kiamat di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, pertama man farraja an makrubin min ummati, orang yang suka membantu saudaranya, tidak membuat kesulitan tapi membuat kegembiraan bagi saudaranya. An-makrubin, ojat lagi ngapain? Kelihatan mukanya lagi pusing. Dikasih solusi sama Pak Abdul. Dia tidur. Cepurin. Mau kemana ya? Bukan tidur bukan.
ikut ke majelis ilmu duduk insyaallah berkah. Kedua, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah yang ketiga, man aktsara sholat alaiya, orang yang perbanyak sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan keistiqomahan kita yang kita rutinitaskan setiap malam Sabtu ya, minggu kedua ya, keempat, dan menjadi satu tanda bukti bahwa nanti di hari kiamat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan bacaan sholawat, terlebih dahulu kita tabaruk membaca kitab Wasiyatul Mustafa. Sebab walau qalilan, walaupun sebentar, walaupun sedikit, tujuannya tabaruk, kita dapat pahala taklim, dapat pahala sholawat, dapat pahala silaturahmi. Tuh duduknya aja sambil ngantuk itu sudah dapat pahala saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, sholli sholat zero bil laili ing dalam waktu bengi, walau kahalbi syatin lan senajan iku kaya marase wedus. Wal musolli maka utawi wong kang sholat bil laili ing dalam waktu bengi, ahsanun nasi iku manusa kang luwih baguse apane wajahan wajahe. Ya Ali, wahai Ali, idza kabarta, tatkala takbir sira li sholati maring sholat, fafariz maka ngarenggangaken sira asobi akai nek sira, warfalan ngangkat sira yadaika ing tangan loro sira, hadwa man kabaika ing dalam bahu sira. Wa idza kabarta, lan tatkala takbir sira, fadha maka ngangkat sira yaminaka ing tangan siro, ala shimalika ing atas tangan kiwa, tahta suratika ing dalam sabawah udul siro. Wa idza raka'ta, lan tatkala ruku siro, fadha maka ngangkat sira yadaika ing tangan loro siro, ala rukbatik ing atas dengkul siro, wa farid lan ngarenggankan siro baina asabi'i ing dalam antarane ramu-ramu siro ya Ali. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, kata beliau, ya Ali, sholli bil lail, laksanakan sholat di waktu malam. Sholat apa Pak? Sholat tahajud. Tahajud. Isya. Sholat isya. Sholli bil lail, sholat malam. Tahajud boleh. Tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah kita tidur. Jadi bagusnya tahajud tidur dulu. Bisa dikatakan tahajud ya, as-sholatu ba'da naum, sholat setelah kita tidur, walau nuasan, walaupun kita seperti ngantuk gitu kan, kata wajah penundutan, itu nggak apa-apa ya, kan ada nuas, ada naum itu tidur. Kalau tidur pulas, nggak bangun. Nah ini walaupun kita ngantuk sebentar nih, apalagi 3 sholat tadi ya, ngantuk, itu bisa setelah pulang dari sini kita tahajud, nggak apa-apa. Kalau misalkan ketika kita baca sholat tadi ya, sambil ngantuk, saking khusyuknya itu wajah ya, saking khusyuknya, Allahumma sholli, gitu kan. Nah itu sudah dikatakan mungkin bisa melakukan ibadah sholat sunnah tahajud. Pulang dari sini silakan, nggak harus nunggu jam 12, jam 1 kelamaan. Yang penting ada nuasnya sebentar. Ada tidak sebentar. Itu sholli bil lail. Walau kahali syatyin.
Kata Nabi, walaupun seperti orang yang memeras susu kambing tuh, artinya cepat, nggak apa-apa, 2 rakaat, belajar 2 rakaat. Katanya susah nih, minimal belajar bangun dulu lah malam, belajar bangun malam selama 40 hari, bangun aja, udah bangun tidur lagi. Coba ya, bangun, nah itu tahap pertama, tingkatan banyak seperti itu. Iya, minimal bangun ya, ke kamar mandi, nggak ambil air wudhu, kencing doang. Masuk lagi. Pas banget sih. Kehabisan. Fal musolli bilail ahsanun nas wajhan. Orang yang sholat malam rajin tahajud itu orang yang paling ganteng, mukanya berseri-seri. Kelihatan di pagi hari, Ojat mukanya itu memancarkan cahaya. Bekas malam kali. Kalau pagi-pagi kelihatan mukanya merengut, wah kayaknya malam cuma bangun doang, kencing udah tidur lagi. Ahsanun nas wajhan. Nggak bisa tidur. Ya Aliyu idza kabarta li sholat farija subi'at. Wa yali apabila kamu takbir Allahu Akbar li sholati fafarij, ketika takbiratul ihram kita disunnahkan mengangkatkan kedua tangan. Nah ini kedua tangan. Ini kedua tangan sunnah diangkat. Faujat sholatnya tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir, ya takbir ihram nggak apa-apa, sah karena mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Ya sunnah. Ini kan kalau di Makkah juga kan ada orang sholatnya Allahu Akbar langsung, ada yang ini ada yang dia. Itu hukumnya sunnah hayat. Di sunnah biasa saja, tidak diangkat itu nggak apa-apa. Nah, cuman kalau kita pengen pahala sunnahnya tidak kabar papari asobia. Nah, ketika mengangkat kedua tangan, jadi gini, dibuka nih, dibuka. Jadi begini nih, jangan kayak gini. Allahu Akbar. Ribut kayaknya. Warfa yadaik hadwaman kaibaik. Tuh, angkatnya itu biar ini bahu. Nah, ini angkat baik. Nah, ada yang sampai sini silakan bawah. Jadi Minimal. cuman jangan diginin. Kayak gitu ya. Ada ya? Ada juga ada ya. Allah. Itu Tarekatnya ada tarekatnya. ya. Satu tarekat. Ada yang lagi boleh. Kalau enggak biasa, jangan kalau enggak biasa, jangan gitu. Nanti enggak kelar nanti. Wa iza kabarta itu. Jadi bos sampai di sini ngangkat kedua tangannya boleh, tuh ya, ke bawah. Daun telinga enggak apa-apa. Ini bahu enggak apa-apa. Ada ya. Hadwa man kabaik. Wa idza kabarta fadha yaminaka ala shimalik tahta surati. Nah, ketika sudah mengangkat kedua tangan, di mana diletakkannya kedua tangan ini? Ya. Apakah di sini? Apa di sini? Apa di bawah? Kata Nabi, fadha yaminaka ala shimalik. Letakkan kedua tangan kita, yaitu yang sebelah kanan di atas sebelah kiri. Nah, ini. Oh, nah ini ya, sebelah tangan. Tahta surati. Diri. Enggak kelihatan. Ini ada. Berani. Nah, seperti ini Pak Joko ya. Ketika Allahu Akbar lagi kan, Allahu Akbar. Nah ini. Ini tangan kiri seperti di atas. Nah, ya. Tahta surati kalau di situ, di bawah, udah lah di sini kan. Tapi yang paling afdol di atas udah, di bawah dada. Nah ini hati. Ini kedua tangan, sini linking di sini, dua, di sini. Nah, satu ini, kedua.
kecuali ini tauhid ya, tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahu akbar. Nah itu bagusnya dia ya. Pak Joko itu ya. Wa idza rokanta fadha yadaika la sebatik wa farid baina asabi. Ketika ruku simpan kedua tangan kita yaitu di atas kedua lutut. Ruku mah ya, ruku seperti kalau wahid seperti papan yang lurus ya. Kedua tangannya di sebelahnya di lutut nih ketika ruku. Allah Akbar di sini nih. Betul. Jangan melebihi. Kan juga ada yang bawah ya. Ke bawah juga tuh. Ke bawah. Nah, maksud naik. Itu lebih itu. Petis. Ya. Ya, lutut tuh, lutut. Kepalanya kan Kepala. dulu. Jangan ikutin tangan lah. Jangan jangan. Nah. Takutnya ada yang nengok ke atas. Emang ada. Ada begitu. Raihan kali. Raihan kali. Nengok ke atas itu biasanya ketinggalan. Iya. Bangun. Nengok imam. Lupa. Wafari bayina asobi. Jadi dibuka ya. Jadi jadinya dibuka. Yang ini jangan. Yang dibuka. Allah. Kita takbir. Allah. Dan kiblat. Kemudian sama ini juga dikasih. Dibuka. Baru di bulan nomor 2 tadi. Sujud. Begitu pun sujud. Dibuka ini kedua tangannya ya. Jari dibuka. Jangan begini. Nah, ada kan? Ada juga hadis yang menyatakan betul Rasulullah SAW ketika sujud bangun dari sujud ada yang nah seperti ini kan? Juga ya. Memang ada. Cuman itu belum selesai ya. Dalam keadaan apa Nabi melakukan hal tersebut? Nah, lanjutannya. Sampai jajal. Jadi enggak selamanya Rasulullah ketika bangun dari sujud ataupun ketika sujud dalam keadaan mengepalkan kedua tangan. Memang ada hadis yang menyatakan, tetapi itu ketika Rasulullah mendapatkan udzur ya, artinya dalam keadaan sakit. Jadi nggak apa-apa sujudnya nggak seperti ini. Kalau sakit nggak selamanya. Yang sunnah abdulnya sunnah muakkadah seperti itu tadi dibuka. Sujud. Kan begini. Yang Ada yang begini. Iya ada. Kiri. Ada. Iya. Allah. Mau bahas apa itu ya? Ya betul, memang betul ada, tapi itu ketika Nabi sedang dalam keadaan tidur sakit. Jadi enggak selamanya. Jadi bukan artinya Nabi harus seperti itu. Jadi kita menyangka Nabi katanya Nabi selalu seperti itu, tidak. Itu dalam keadaan Rasulullah sedang sakit. Jadi diperbolehkan seperti itu. Nah kalau misalkan ketika sholat, oh jangan sakit nih, kalau gini sakit nih, kalau gini kalau sakit, ya silakan kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Nah itu di antara wasiat Rasulullah SAW ini memberikan dalil bahwa ketika takbiratul ihram maka kedua tangan kita sunnahnya diangkat dan dibuka jari-jarinya, jangan dipalkan. Mudah-mudahan sekali lagi sholat kita bisa kita perbaiki dengan dalilnya yang kecil-kecil aja dulu. Allah nanti lanjutkan lagi dengan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.